Ibnu Ishaq berkata, Hisham bin Urwah dan Amr bin Abdullah bin Urwah berkata kepadaku dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Madinah saat itu merupakan bumi Allah yang paling potensial dengan penyakit demam. Dampaknya, banyak sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terjangkit sakit demam itu. Allah menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak terserang wabah penyakit demam. Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Bilal tinggal satu rumah. Mereka semua terjangkit wabah demam. Lalu aku menjenguk mereka. Peristiwa ini terjadi pada saat hijab belum diwajibkan. Mereka bertiga diserang demam tinggi yang hanya Allah sajalah yang tahu. Aku mendekat kepada Abu Bakar dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarmu ayahanda?" Abu Bakar menjawab, Semua manusia disambut riang oleh keluarganya di pagi hari, sementara maut lebih dekat padanya daripada tali sandalnya. Aku berkata, "Demi Allah, ayah tidak sadar apa yang ia katakan." Aku mendekat kepada Amir bin Fuhairah dan bertanya kepadanya, "Bagaimana kabarmu wahai Amir?" Amir bin Fuhairah menjawab, Telah aku jumpai kematian sebelum mencicipinya. Sesungguhnya kematian datang pada para pengecut dari atasnya. Setiap orang itu berjuang dengan kekuatannya, sebagaimana sapi jantan menjaga kulitnya dengan tanduknya. Aku berkata, "Demi Allah, Amir tidak menyadari apa yang dikatakannya." Adapun Bilal, bila demam mendaranya, ia berbaring di emperan rumah dengan mengangkat suaranya sambil berkata, Wahai, bisakah aku kembali bermalam di tempat di luar Mekah? Sementara di sekitarku terdapat zikir, nama pohon beraroma wangi, dan jalil, nama tumbuh-tumbuhan. Mampukah suatu saat aku berada di mata air Majannah? Adakah gunung Syamah dan gunung Taufil terlihat olehku? Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka aku ceritakan apa yang aku dengar dari mereka bertiga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada beliau, mereka bertiga bicara asal-asalan dan tidak sadar dengan apa yang mereka ucapkan akibat serangan demam tinggi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana telah Engkau jadikan kami mencintai Mekah. Atau kokohkanlah rasa cinta kami kepada Madinah. Berilah kami keberkahan di mud dan syak Madinah, yakni makanannya. Alihkan serangan wabahnya ini ke Mahya'ah. Mahya'ah adalah Al-Juhfah. Ibnu Ishaq berkata, Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang berkata, pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, sahabat-sahabatnya didera wabah demam Madinah yang mengakibatkan banyak di antara mereka menderita sakit berat. Namun Allah menjauhkan wabah tersebut dari beliau. Akibat deraan penyakit demam ini, hingga ada di antara para sahabat mengerjakan sholat dengan cara duduk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka yang kala itu menunaikan sholat dengan cara duduk. Beliau bersabda kepada mereka, Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, bahwa sholat orang yang duduk itu pahalanya adalah setengah sholat orang yang berdiri. Maka para sahabat berupaya untuk berdiri sekuat mungkin, walaupun mereka demikian lemah dan sedang sakit, dengan harapan mendapatkan pahala. Ibnu Ishaq berkata, sesudah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersiap-siap diri untuk perang dan berjihad melawan musuhnya sesuai yang Allah perintahkan, serta memerangi orang-orang musyrik Arab. Ini semua baru terjadi 13 tahun setelah Allah mengutus beliau sebagai nabi. Penanggalan hijrah berdasarkan pada sanad sebelumnya dari Abdul Malik bin Hisham yang berkata bahwa Zaid bin Abdullah al-Bakkai berkata dari Abdullah bin Ishaq al-Mutallibi yang berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada saat waktu duha berakhir, saat matahari tidak begitu panas. Itulah tanggal hijrah beliau sebagaimana dituturkan Ibnu Hisham.
Ibnu Ishaq berkata, pada saat Rasulullah sampai di Madinah, usia beliau 53 tahun, 13 tahun sesudah beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah pada akhir sisa bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Pada bulan-bulan inilah bulan pada Muharram tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berperang dengan kaum musyrikin. Barulah pada bulan Safar tahun berikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar untuk berperang, tepatnya setelah setahun sejak kedatangannya di Madinah. Ibnu Hisham berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjuk Sya'ab bin Ubadah sebagai penggantinya di Madinah selama dirinya berada di medan jihad.